Ya, sekarang kita belajar limbah ya. Limbah ini adalah satu bagian dari pembelajaran ekosistem ya anak-anak ya. Nah, ini kita sebelum belajar kita harus membaca peta konsep ya, jadi harus ya. Jadi kita lihat apa-apa saja yang kita pelajari pada limbah ini ya. Jadi anak-anak lihat, nah itu ada kita pelajari tentang pencemaran ya. Pencemarannya ada 3 itu nanti ya. Kemudian kita pelajari dalam limbah itu ada macam-macam limbah ya, yaitu kemudian limbah B3, kemudian cara penanganannya. Jadi dari limbah itu banyak sekali yang kita pelajari hubungannya dengan ekosistem ya dan lingkungan ya. Jadi semua tuh harus terjaga ya. Jadi dari limbah anak-anak lihat itu ya, bermula dari pencemaran ya. Nah, yang dalam limbah itu kita pelajari macam limbah ya, limbah B3, cara penanganannya ya. Kemudian bisa kita lihat dari limbah B3 itu ada beberapa kelompok ya, ada jenisnya nanti kita pelajari ya, ada wujudnya, kemudian ada sumbernya, dari mana sumbernya ya. Nah, wujudnya berupa apa ya, kemudian karakteristiknya ya, karakter dari si limbah itu ya, itu dalam macam-macam limbahnya ya. Jadi jenis, wujud, sumber, karakteristik dari limbah, itu macam-macam limbahnya ya. Jadi nanti kita bagi atas 4 kelompok besar ya. Jadi limbah itu dibagi atas 4 kelompok besar, itu yang bakal kita ulas nanti anak-anak ya. Kemudian limbah B3 ya. Nah, B3 itu kan limbah yang berbahaya nantinya ya. Kemudian apa langkah-langkah cara penanganannya ya, nanti itu kita lihat pada limbah. Kemudian pada pencemarannya ya, pencemaran itu banyak ya, ada pencemaran udara, nanti ada pencemaran air ya, itu macam-macamnya ya. Dari macam pencemaran itu kita lihat di mana tempat terjadinya, apa bahan pencemarnya ya. Kemudian dampak dari pencemaran itu apa. Nah, yang terakhir pasti apa usaha kita untuk menanggulangi atau pencegahan dari pencemaran itu ya anak-anak semua ya. Nah, saat ini kita kan lagi terserang oleh wabah virus ya. Itu salah satunya juga efek dari pencemaran ya, karena si virus kan itu lebih senang di tempat yang kotor-kotor anak-anak ya. Jadi nanti kita lihat ya, kemudian pencemaran itu yang paling pentingnya itu nanti adalah asal dan usaha untuk pencegahannya ya anak-anak semua ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertamanya itu adalah pengertian dari si limbah itu sendiri ya. Limbah itu adalah hasil apa saja ya dari kehidupan kita yang menghasilkan buangan ya. Jadi itu namanya adalah limbah ya, baik itu dari rumah tangga, baik itu dari industri ataupun dari domestik ataupun dari pembakaran dan lain-lain ya, itu bisa menghasilkan limbah ya. Kemudian limbah itu bisa menimbulkan dampak negatif ya bagi kehidupan atau lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Kemudian bisa mempengaruhi baku mutu lingkungannya atau ambang batas dari kadar yang diperbolehkan ya. Jadi udara ataupun limbah ataupun cair ataupun padat itu ada batas maksimumnya ya. Jadi batas toleransi artinya ya. Jadi selagi dalam batas toleransi itu masih bisa tertanggulangi ya, seperti itu ya. Jadi ada
limbah itu ada berbagai macam ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari limbah itu ya. Jadi maksudnya kualitasnya itu segimana sih dia bisa ngerusak. Nah, seperti itu anak-anak ya. Gimana coba di rumah tangga kita ada nggak anak-anak menghasilkan limbah? Ada kan? Misalnya kita sudah masak, ada dedaunan pembungkus, itu juga limbah, tapi limbahnya limbah organik, tapi tetap dikatakan itu limbah ya. Jadi kualitasnya dipengaruhi oleh volumenya ya. Apa maksudnya itu anak-anak semua ya? Kalau itu masih jumlah volumenya masih belum melebihi batas ambang, limbahnya bisa ditanggulangi. Kita contoh aja limbah organik tadi ya, kemudian kita kembalikan ke alam, kemudian dicincang halus, itu kan masih tertanggulangi ya. Kemudian yang kedua adalah kalau tidak banyak, tapi kalau banyak volumenya, nah itu menjadi permasalahan ya. Kemudian kandungan bahan pencemar, nah apa saja yang terdapat di dalam limbah itu, misalnya ada limbah dari batu baterai, misalnya kan itu ada kandungan-kandungan sendiri ya. Kemudian frekuensi pembuangan limbah, nah ya itu tadi ya, jadi frekuensi pengurangan pembuangan limbah tadi ya. Jadi frekuensi itu sering banyaknya ya, berulang kalinya ya, dan seterusnya ya. Kemudian ukurannya apakah berukuran besar atau kecil ya, mikro atau besar. Kemudian dinamisnya, aktifnya, tingkat keaktifannya ya. Kemudian luas penyebarannya ya. Jadi luas penyebarannya segimana itu, apa semuanya sudah ditumpukin sampah ya. Nah, kalau sudah ditumpukin sampah, akhirnya terjadilah daerah atau komunitas atau ekosistem yang sudah penuh dengan sampah. Makanya nanti kita lebih mudah terserang oleh si virus yang sekarang ini lagi maraknya ya, kita lagi usaha untuk supaya menghabiskan dengan jalan apa anak-anak? Kan dengan berjalan membersihkan lingkungan otomatis ya. Nah, ya, jadi karakteristik limbah tadi ya. Nah, karakteristiknya, berdampak penyebarannya dan seterusnya ya. Contohnya ya, limbah apa anak-anak di rumah ya? Jasad makhluk hidup ya, ada hewan-hewan yang mati, itu juga limbah namanya. Misalnya di suatu sungai tercemar oleh sesuatu, kemudian ikannya pada mati semua, nah itu juga limbah juga namanya ya. Sisa makanan ya, sisa makanan, nah itu juga limbah. Kertas ya, kotoran hewan ya. Contoh lagi limbah yang berbahaya nih ya, ada plastik, karet, besi ya, kemudian pecahan kaca dan lain-lain ya. Nih ya, tadi ya berdasarkan macam limbahnya tadi ya, berdasarkan jenis senyawanya ya. Kemudian yang keduanya ada limbah organik, limbah anorganik tadi ya anak-anak. Ya, ini limbah organik tadi yang ibu sebutkan tadi, plastik, karet, besi, kaleng bekas. Kalau limbah organik tadi kotoran hewan dan sebagainya, itu berdasarkan jenis senyawanya ya. Ini berdasarkan wujudnya anak-anak ya. Berdasarkan wujudnya ada limbah cair ya, limbah cair atau limbah yang berupa cair domestik, misalnya contohnya ada air deterjen, sisa cucian itu ya, ada air dari visas, air dari tinja ya, itu dari domestik umum ya. Kemudian dari industri wujudnya, contohnya air cucian daging, buah limbah pabriknya ya. Kemudian dari pewarna tekstil ya, itu limbah cair dari industri ya. Kemudian ada limbah rembesan dari luapan ya, atau infiltration of flow ya. Nah, contohnya itu air buangan dari talang kita, atap kita buangan itu ya. Kemudian air buangan dari AC ya, kan ada tetesan-tetesan air anak-anak ya. Kemudian dari perkebunan ya, limbah cairnya juga ada, itu namanya adalah limbah berdasarkan wujudnya ya. Air hujan juga ya.
Nah, kemudian sampah organik ya. Jadi kita lihat limbah padat ya. Diklasifikasikan menjadi 6 kelompok ya, sampah sapuan ya. Kita anak-anak semua ya. Limbah padat ini ya ada 6 kelompok. Contohnya misalnya sampah organik ya. Apa sampah organik itu tadi kata Ibu? Dedaunan pembungkus atau sampah garbage ya. Sisa dapur, sayuran, buah-buahan, kita lebih buka gedondong, bisa buka pepaya, itu termasuk sampah organik. Kemudian sampah anorganik, contohnya adalah selulosa, kertas plastik dan seterusnya ya, logam, sampah abu ya. Bisa juga lagi yang berikutnya sampah bangkai binatang atau dead animal ya. Sampah sapuan atau street weaving. Jadi di kelompok-kelompok habis kita mau nyapu ya, bercampur itu sampahnya di sana ya kan. Kemudian sampah industri ya atau industrial waste ya. Itu salah satu contohnya yang termasuk limbah padat ya. Nah, kemudian tingkat kualitasnya ya. Jadi limbah berwujud gas ya. Nah, kalian lihat ya, limbah tadi cair, padat, gas ya. Nah, di udara gas itu banyak terkandung ya, O2, N2, NO2, CO2 dan H2. Yang paling banyak di udara itu adalah N2 ya, nitrogennya itu 73-75% ya. Sisanya baru gas-gas lainnya, ada oksigen ya, ada karbon dioksida, ada H2, ada ozon lagi, O3 ya, ada CFC lagi, fluor, klor, karbon ya. Ada juga ya, itu berwujud gas. Tapi yang paling banyak di udara anak-anak adalah nitrogen bebas ya. H2 itu juga ada di udara tapi tidak boleh lepas sendirinya ya, harus berikatan. Kalau misalnya lepas itu bentuk gas H2 itu sangat aktif sekali ya. Jadi maka harus berikatan dengan oksigen. Jadi membentuk H2O ya. Makanya kalau di udara ketemu dengan, biasanya yang sering mengandung gas H2 ini adalah awan-awan yang cumulus nimbus yang gelap itu ya. Nah, makanya kalau pesawat udara kalau menembus gas yang ada H2-nya tinggi, dia akan lebih mudah terjadinya ledakan seperti itu ya. Kemudian tingkat kualitas udara tergantung kepada ya satu jenis limbah dari gas itu ya. Nah, jenis limbah apa yang terkandung di dalam udara itu ya. Kalau banyak monoksida, sebentar kita sudah keracunan anak-anak ya, atau gas CFC ya. Nah, seperti itu. Gas CFC itu gas yang klorfluorkarbon, itu gas yang berbahaya. Gimana anak-anak, coba pernah tahu nggak gas CFC itu apa? Ya, klorfluorkarbon. Apa yang bisa menghasilkan gas CFC itu? Satu, contohnya adalah kasur busa bekas yang sudah tidak standar lagi. Jadi anak-anak jangan beli kasur busa yang sudah tidak standar. Nanti kalau kita tidur dia mengeluarkan gas CFC ya. Nanti CFC-nya masuk ke tubuh, maka menjadilah kerusakan pada tubuh. Kemudian pada kulkas ya, kulkasnya yang sudah tidak pantas lagi ya, dia menghasilkan. Kalau sekarang kan rata-rata kulkasnya sudah bebas CFC anak-anak ya. Nah, kemudian lagi bisa dari bekas itu, anak-anak semua bekas styling foam misalnya, bekas semprot-semprotan apa saja. Nah, itu nanti kalau terbakar dia menghasilkan gas CFC. Jadi memang harus hati-hati ya. Dari AC-nya juga ya, itu bisa menghasilkan gas CFC ya. Nah, kemudian
Itu tingkat jenis limbahnya ya. Kemudian volume yang dihasilkan ya. Kalau terlalu banyak kan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa ya. Kemudian lamanya limbah itu berada di udara ya. Karena memang makanya itu perlu juga, memang sangat perlu hujan itu ya. Jadi kalau limbahnya sangat luar biasa, kalau ada hujan kan itu nanti bisa dikembalikan ke bumi seperti itu ya. Jadi apalagi partikel-partikel yang terbawa ya. Nah, seperti itu. Ini contohnya adalah limbah cair ya, limbah air ya, dibuang ke sungai, apakah dari rumah tangga ini ya, apakah dari pabrik ya. Jadi anak-anak sehingga merusak aliran sungai ya. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa macam limbah gas yang umumnya di udara. Anak-anak lihat tadi ya. Ada CO2, karbon monoksida ya, karbon dioksida, NOx ya, ini nitrogen ya. Nah, berwarna dan berbau, SOx ya, tidak berwarna dan tajam ya. Sulfur itu ya, itu nitrogen. Kemudian HCl ya, asam klorida berupa uap. NH3 amoniak, amonium ya. Nah, kemudian HF ya, NS ya, klor ya, semuanya itu sisa kata Ibu tadi ya kan, yang umumnya tadi adalah nitrogen N2. Jadi sisanya itu diisi oleh gas-gas seperti ini ya. Tapi kalau nitrogennya kalah, oksigennya kalah, nah itulah yang menimbulkan pencemaran bagi kita. Dan otomatis itu pasti berpengaruh terhadap sistem respirasi atau sistem pernapasan, kata Ibu ya. Jadi kalau pernapasan kita sudah tidak normal, nanti suatu saat datang partikel bebas. Contoh partikelnya itu adalah si virus ya, itu kan partikel dia ya. Nah, masuk ke dalam tubuh karena tadi si paru-paru kita sudah tercemar ya, sudah terusak, itu lebih mudah lagi untuk menjadi inangnya ya. Jadi mudah sekali dirusaknya. Makanya itulah selalu dikatakan ya, jadi harus ada daya tahan tubuh imunitas. Dari mana? Dari lingkungan dulu kita anak-anak belajarnya ya, dibersihkan semua lingkungan, baik pribadi ataupun lingkungan sekitar ya. Jadi agar kita menghirup oksigen yang bebas, jadi paru-parunya bersih ya, seperti itu. Itu salah satu langkah juga ya anak-anak untuk mengurangi agar kita jangan terserang oleh si wabah ya. Jadi ini ya, ada satu lagi limbah, tadi limbah padat ya, sekarang limbah suara ya. Jadi suara itu limbahnya ya termasuk adalah limbah yang kita tidak perhitungkan ya, yang tidak kita perhitungkan. Jadi kita ngelihatnya terdengar saja ya, itu namanya limbah udara. Tapi tetap juga limbah anak-anak ya, misalnya apa, mesin kendaraan, pabrik, pelatan, pukulan yang sangat keras atau dentuman, itu juga limbah namanya ya, tapi limbah suara ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini masalah lingkungan ya. Kemudian berdasarkan sumbernya, limbah itu dibagi atas beberapa kelompok juga ya, anak-anak ya. Nah, satu limbah domestik ya, jadi yang kedua limbah industri, yang ketiga limbah pertanian ya, yang keempat limbah pertambangan. Ya, jadi limbah domestik contohnya tadi ya, sisa makanan, ya sabun, deterjen dan lain-lain ya. Limbah industri ya. Nah, itu limbah industri hasil dari pembuangan industri, apakah pewarna, apakah apa ya, apakah cairan yang beracun ya, itu. Nah, kemudian limbah pertanian. Nah, ini yang kita juga sering ya. Ini kan sifatnya kita sehari-hari nih ya, limbah kita bertani atau bertanam pupuk ya. Jadi pupuk itu juga nggak boleh anak-anaknya berlebihan ya, secukupnya untuk yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi tidak boleh berlebih juga, kalau berlebih dia jadi limbah ya. Nah, nanti akan mempengaruhi tekstur dan struktur dari tanah ya. Untuk kedepannya kita bakal terganggu ya.
Kemudian pestisida. Nah, ini lebih kali sekarang ya. Jadi semua apa aja pada umumnya ya, pada umumnya sekarang itu kita menanam tak terlepas dari pestisida. Sebenarnya pestisidanya harus dijauhi. Sikit kena hama sudah diracun, membunuh tumbuh-tumbuhan males, pakailah pembunuh tumbuh-tumbuhan herbisida misalnya ya. Kemudian apalagi misalnya disemprot, mau biar hijau tumbuh-tumbuhannya, mau dipanen diberi lagi ya. Jadi itu semua bakal menimbulkan limbah, terutama limbah tanahnya bakal timbul pemadatan ya. Kemudian limbahnya terhadap kita yang memakan, baru disemprot kemudian kita sudah makan, nah limbahnya sudah masuk ke tubuh kita ya, itu kan mempengaruhi tubuh kita ya. Jadi radikal itu sudah merupakan bahan yang masuk ke dalam tubuh ya, jadi harus ada antioksidan juga yang ngelawannya supaya dia bisa keluar seperti itu ya. Kemudian limbah pertambangan ya, itu tidak heran lagi ya, misalnya ada logamnya, ada batuannya, ada mineral ikutannya dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau berdasarkan karakteristiknya ya, limbah itu limbah cair, bisa karakternya apa itu? Limbah yang dibuang berupa fisika, kimia, biologi. Nah, itu ya limbah cairnya ya. Jadi fisikanya nanti akan mempengaruhi agregat tanah ya. Logamnya, kandungan kimianya, ini kesuburan tanahnya. Kemudian anorganik atau metalnya, itu kan menimbulkan keracunan atau tidaknya ya. Kemudian mikroorganisme, kalau sudah tercemar mikroorganisme perombak itu bakal bisa terganggu ya. Kemudian sifat-sifat lainnya ya dan seterusnya ya, itu adalah limbah cair ya. Limbah padat ya. Nah, nih limbah padatnya ya, ada limbah gas dan partikelnya padat ya. Yang padat ada partikel nih maksudnya ya, limbah bahan berbahaya atau yang beracun yang dikenal dengan B3 ya. Macam-macam limbah beracun itu ya. Ya, satu contohnya yang limbah yang mudah meledak ya, yang mudah terbakar ya. Kemudian yang punya berbahan aktif ya, ada limbah yang beracun ya, ada limbah yang menyebabkan infeksi ya. Nah, ada juga yang limbah yang bersifat korosif, menimbulkan perkaratan ya. Kalau infeksi misalnya kalau kaca tuh terluka bisa menimbulkan infeksi. Kemudian lembah beracun ya dan seterusnya, itu termasuk limbah-limbah yang tergolong kepada B3. Nah, anak coba apa saja, misalnya kaca kan, kemudian apalagi misalnya batu baterai ya dan lain-lain ya. Nah, ini kita lihat ya anak-anak, contoh dari bahan-bahan yang bisa menjadikan limbah B3 ya. Kita lihat dulu, yang pertama itu adalah bahan otomotif. Contohnya apa anak-anak? Otomotif lebih kali tahunya ya. Nah, bahan bakar ya. Jadi sisa bahan bakar itu hasilnya ya, pembakaran kan menghasilkan limbah, otomatis ada yang karbon dioksida, ada yang karbon monoksida. Kemudian oli kendaraan ya, oli itu termasuk limbah B3 ya. Aki, tahu ya, aki serapan ya. Kemudian dan pembersih kendaraan ya, jadi cleaning itu ya supaya bersih dan mengkilat ya. Kalau dulu kan pakai spongy ya, nah sekarang kan lebih cepat mengkilat ya, dikasihlah bahan pengkilatnya ya. Kemudian yang kedua adalah produk rumah tangga. Apa contohnya produk rumah tangga anak-anak ya? Cat, misalnya kita sudah ngecat itu ya. Kemudian pewarna, pengencer cat itu ya, itu termasuk produk pemeliharaan rumah ya, itu yang sangat digolongkan kepada limbah yang berat itu ya. Kemudian pestisida.
Ya, pestisida ini Ibu yang sangat takut sekali ya sekarang semuanya. Pada umumnya itu ya, jadi pada umumnya lah anak-anak ya apa saja ambil jalan pintas kita. Datang ini, ya diracun aja, semuanya diracun aja ya, semua diracun ya. Tapi memang itu kebutuhan, cuman ya penggunaannya yang kita harus waspadai anak-anak ya. Jadi tikus, Bu, gimana Bu nangkap tikus, Bu? Kalau nggak diracun ya nggak mati dia, jadinya ada peracun tikus ya boleh saja ya, tetapi penggunaannya yang harus hati-hati gitu ya. Nah, insektisida, racun tikus, kampers, misalnya kapur barus itu ya. Nah, itu salah satu termasuk limbah juga ya. Kemudian contohnya lagi batu baterai ya, kosmetika tuh banyak yang membuat suatu limbah ya. Kemudian pemoles sepatu, kosmetik ini terutama ya sekarang banyak sekali yang berbahaya ya, seperti itu. Ya nih ya, semuanya pestisida ya, pembersih rumah ya, kemudian baterai ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan cara penanggulangan limbah ya. Jadi cara penanggulangan limbah, penanganannya atau penanggulangannya ya, salah satunya itu dibuat tempat untuk pembuangan khusus. Contohnya anak-anak tadi misalnya bekas sprayer kita ya, agar dia tidak menjadi CFC ya. Kemudian itu dibuat lobang ya, dibenam ya, agar lama-lama dia menjadi lapuk, tapi kan di satu tempat, jangan sembarangan ya. Kalau sembarangan nanti kan kita mau bertanam ya. Jadi dibuat lobang kemudian ditimbun agar apa? Jangan dibakar ya. Anak-anak ya, kalau dibakar kaleng-kaleng spray kita tadi itu bisa menimbulkan ledakan karena pasti dia mengeluarkan CFC ya. Kemudian apalagi limbah organik misalnya ya. Limbah organik, sisa sampah keluarga kita dipisah dulu ya, plastik dengan organiknya, kemudian ditumpuk, bisa dibuat kompos ya, itu namanya diletakkan di satu tempat ya, jangan bertaburan ya. Ini adalah pemicu. Kalau daerahnya kotor ya, jadi lingkungannya kotor, ini juga pemacu untuk virusnya bisa berkembang biak. Jadi kita memang harus waspada sekali ya. Jadi mulanya dari lingkungan ya anak-anak ya. Kemudian sebagai bahan baku produk tiruan ya, jadi bisa dibuat bahan baku cadangannya ya, tiruan ya. Jadi artinya bahan baku yang sudah ada itu kemudian diambil kembali ya, dibuat derivatnya ya, diturunkan ya, atau dibuat bahan yang tidak sama seperti yang awal bisa ya, jadi dari limbahnya itu ya, misalnya plastik ya, atau didaur ulang ya. Nah, didaur ulang ya, kemudian bisa dibakar atau dimusnahkan selagi itu tidak mengandung pencemaran udara ya. Jadi pencemaran udara yang luar biasa ya. Kemudian dinetralisir, distabilkan maksudnya ya. Jadi agar limbah itu bisa menjadi tidak berbahaya. Contoh, Ibu contohkan ini anak-anak ya. Misalnya ada kapal ya, membawa minyak ya, minyak tanker gitulah. Kemudian dia dapat bencana, kemudian tenggelam. Jadi lautan itu semuanya penuh dengan tumpahan minyak. Apa akal kita untuk menetralisir? Maka ada dilepaskan bakteri yang bisa menetralisir minyak yang ada di lautan itu. Waktu kita belajar bakteri ya, ada itu bakteri yang bisa menetralisir tumpahan minyak itu yang dikatakan dengan dinetralisir ya. Kemudian bisa dengan jalan dikubur ya di dalam tanah ya dengan baik ya. Kemudian ada juga yang bisa dialihkan ke makanan ternak. Misalnya ada daunan ya, bisa kita jadikan untuk makanan ternak ya. Kemudian misalnya limbah apa? Misalnya limbah tadi ya, kita sudah menggunakan kerang
ya. Itu kan limbahnya ada tuh yang mengandung fosfat, bisa dijadikan juga untuk makanan ternak ya. Kemudian sebagai sumber energi alternatif ya anak-anak ya. Nah, sumber energi alternatif itu contohnya apa? Limbah dari feses ini bisa ya, bisa ya. Jadi dibikin gas ya. Jadi agar difermentasi, dirubah ya, yang dikenal sekarang apa namanya dengan biogas ya, biogas seperti itu ya. Kemudian dimanfaatkan untuk proses reproduksi lanjutan atau dijadikan sebagai pupuk ya. Nah, agar bisa dimanfaatkan untuk selanjutnya gitu ya. Ya, kemudian penyebabnya dari pencemaran itu anak-anak ya. Pencemaran limbah itu dari lingkungan ya. Yang pertama dari gas ya, seperti Anda lihat ya, ada CO2, karbon monoksida, CFC, CO, di sulfur ya. Ini sulfur ini nanti bisa menimbulkan pencemaran juga ya. Nah, kemudian asap rokok ya, pencemaran air tadi ya, limbah industri ya, sehingga atau pada saat menangkap ikan ya pakai racun ya, semuanya yang ada di sungai atau di ini ya, atau bom ya, itu kan menghasilkan suatu pencemaran ya air ya. Nah, ini anak-anak lihat ya, ini adalah pencemaran udara ya. Kemudian pencemaran tanah ya. Nah, dari sampah apa tadi, pasar ya, sampah industri, kegiatan pertanian, peternakan itu akan mencemarkan tanah ya. Kalau berdasarkan macam bahan pencemarnya ya, nah tuh ada bahan kimia, ada bahan biologi, ada yang disebabkan oleh fisika, dan ada oleh pencemaran suara ya. Kemudian berdasarkan tingkat pencemarannya, pencemaran itu bisa digolongkan atas beberapa ya. Yang pertama pencemaran ringan ya. Jadi contohnya pada apa pencemaran ringan itu anak-anak ya? Gas dari kendaraan bermotor. Tapi walaupun pencemaran ringan, kalau dia sudah menumpuk, tadi kan ada faktor yang berpengaruhnya limbah itu kalau volumenya sudah berlebihan tadi ya. Nah, kalau untuk sebatas ambang tidak masalah, termasuk pencemaran ringan ya. Tetapi kalau sudah menumpuk semuanya sudah banyak menghasilkan gas, itu nanti juga menjadi pencemaran yang berat ya. Kemudian pencemaran kronis ya, kronis itu udah lama-lama gitu ya, jadilah kronis bahasanya ya. Dulu beberapa tahun yang silam itu ada contohnya pencemaran minimata. Pernah nggak anak-anak membacanya? Coba pernah nggak mendengar ada minimata? Siapa sih yang terserang? Pernah? Ya, kalau belum pernah ya, minimata ini adalah pencemaran yang terjadi pada daerah di Sulawesi, di Teluk Buyat. Ya, di Teluk Buyat itu, teluk itu adalah tempat muaranya sungai ya, yang di hulunya ada suatu pabrik ya, pabrik tambang emas ya. Kalau emas kan untuk membekukannya, untuk merapikannya, untuk membuatnya itu kan perlu hidrargyrum. Apa itu anak-anak hidrargyrum? Hg? Ayo, apa itu coba ya, dalam kimia kan ada unsur yang namanya Hg, hidrargyrum. Apa, ayo coba. Ya, itu adalah unsur air raksa. Ya, jadi air raksa itu kan digunakan dalam proses penambangan emas. Boleh Hg itu ada di dalam air, tetapi pada ambang batas tertentu. Tetapi ini sudah berlebihan. Sementara air itu digunakan oleh masyarakat. Ya, kemudian
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Hasilnya si masyarakat kena penyakit mini mata ya. Mini mata tuh ya, semua badannya tuh gatal-gatal dan seterusnya ya. Nah, itu namanya adalah tingkat pencemarannya. Jadi kalau dia sedikit tidak masalah, tapi kalau sudah banyak, nah baru bermasalah nih, sudah banyak ya. Kemudian ada senyawa kimia, misalnya bom ya, dan seterusnya ya. Kemudian seperti adanya Hiroshima dan Nagasaki misalnya dulu ya. Kemudian contoh pencemaran akut itu yang ketiga adalah pencemaran akut. Contohnya adalah pencemaran oleh radioaktif. Contohnya kota Chernobyl ya, misalnya sekarang menjadi kota tinggal ya, kota yang sangat luar biasa, dulunya menjadi kenapa? Karena disebabkan oleh pencemaran radioaktif ya. Jadi radioaktifnya mempengaruhi jumlah leukositnya. Jadi kalau terkena kita, leukosit kita akan berkurang. Jadi nanti berlebih ya. Nanti terjadilah leukemia ya. Jadi bukan berkurang, berlebih ya. Jadi nanti tubuhnya kebanyakan sel darah putih ketimbang darah merah. Itu namanya pencemaran radioaktif. Kota apa anak tadi? Kota Chernobyl ya. Jadi sekarang kan menjadi kota kosong ya. Jadi kenapa? Karena siapa yang masuk ke sana nanti dia terkena leukemia. Oke ya. Jadi nah ini ya anak-anak ya. Lihat semuanya ya. Jadi dengan adanya limbah, kemudian adanya pencemaran ya, kemudian pasti dia punya dampak. Ya, jadi dampaknya terhadap kita semua ya, terhadap lingkungan semua ya, karena kita tanpa lingkungan kan kita tidak bisa hidup ya, jadi lingkungannya harus dijaga ya. Nah, dampak pencemaran itu yang pertama adalah punahnya spesies. Ya, jadi punahnya spesies itu berdampak dari pencemaran lingkungan. Banyak sekali Indonesia itu pepatahnya mengatakan bagaikan ratna mutu menikam ya, itu keanekaragamannya ya, hayatinya dulu lengkap, nomor 2 di dunia. Sekarang apa yang terjadi anak-anak? Ya, sepertinya sudah menjadi nomor 2 terjelek ya. Jadi makanya kita harus jaga lingkungan itu dengan baik. Kenapa sebenarnya kita kayak itu? Karena kita berada di garis khatulistiwa, kita berada di daerah tropis, semuanya mendukung ya, flora dan faunanya sangat heterogen sekali ya. Jadi dengan adanya pencemaran, contohlah kita semprot pakai herbisida yang tadinya si jamur, berbagai macam jamur bisa hidup, sekarang karena kita sudah semprot ya, maka si jamur-jamur yang cukup membanggakan kita ya, cukup bisa menjadikan sumber bahan makanan, apalagi di Bangka Belitung punya jamur yang endemik ya, contohnya jamur pelawan atau bahasa kitanya apa anak-anak? Kulat pelawan ya. Jadi dengan adanya pencemaran, dengan adanya penyemprotan dan seterusnya, itu ada kemungkinan nanti adanya punahnya spesies-spesies tertentu. Nah, jadi itu makanya lingkungannya juga dijaga. Nanti muncullah spesies-spesies yang tidak kita inginkan, dia yang tumbuh ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, peledakan hama ya. Jadi dengan kita tadi membunuh hama anak-anak maksudnya ya dengan penyemprotan, tetapi sekali semprot oke, mati, berikutnya disemprot lagi, dia daya tahan tubuhnya malah bertambah kuat ya, jadi nanti malah menimbulkan penumpukan dari hewan hama-hama yang tahan tadi, akan meledak jumlahnya, akan menjadi wabah pula ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi cobalah misalnya diberi obat sekarang ini 2 cc, besok nggak kuat lagi 2 cc, harus 5 cc atau 5 mili, nanti besok kuat lagi, akhirnya dia resisten ya, resisten atau tahan terhadap bahan kimia yang kita berikan. Nah, dengan dia tahan itu, apapun yang diberikan dia tidak mampu lagi, maka terjadilah ledakan hama itu. Makanya harus hati-hati ya, anak-anak juga menggunakan baik pestisida, herbisida ya, insektisida ya, apa saja seperti itu ya. Kemudian adanya gangguan keseimbangan lingkungan ya, otomatis ya, misalnya
daya lenting dan daya dukung itu harus seimbang ya. Jadi kalau misalnya kita pertambahan penduduk menurut deret ukur ya, pertambahan bahan makanan menurut deret hitung, itu sudah tidak terjadi keseimbangan lingkungan ya. Nanti kita bisa cakar-cakaran itu ya, karena ketersediaan bahan makanan tidak seimbang dengan kesediaan dengan pertambahan penduduk ya. Jadi perlu keseimbangan lingkungan. Apa keseimbangan lingkungan? Flora dan faunanya yang kita butuhkan harus dijaga ya, harus seimbang dengan kebutuhan penduduk. Itu namanya keseimbangan. Nah, baik dari iklimnya, kalau seandainya tuh sudah tidak ada pepohonan ya, sudah terganggu, maka nanti terjadi musim hujan, maka terjadilah erosi besar-besaran. Itu karena ketidakseimbangan lingkungan. Kalau ada pohon kan diserap dulu ya, kemudian ditahan dulu, baru pelan-pelan dialirkan ke tempat yang rendah. Tapi kalau tidak ada penutupnya, tidak ada covernya ya, nah maka air hujan jatuh, masuk infiltrasi, jadilah run off, maka terjadilah erosi, maka terjadilah banjir ya, terjadilah tanah longsor. Itu karena adanya gangguan keseimbangan lingkungan. Jadi tidak seimbang lagi daya dukung dan daya lentingnya. Itu anak-anak ya. Jadi lingkungan itu sangat perlu dijaga. Maka di rumahnya itu sedikitnya adalah pepohonan ya, untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa anak-anak? Keseimbangan oksigen ya. Jadi kalau ada sedikit saja pepohonan, jadi dia bisa menyumbangkan oksigen untuk kita yang ada di rumah. Nah, apa kalau oksigen tersedia anak-anak? Nah, otomatis kita menghirup oksigen bebas. Jadi kalau menghirup oksigen bebas selalu, mudah-mudahan paru-parunya tidak terganggu, bisa bekerja ya. Jadi lobus-lobusnya kerja ya, alveolusnya kerja dengan baik. Mudah-mudahan ya. Dengan demikian, dengan sudah kuatnya ya, tidak ada gangguan, mudah-mudahan si virusnya jangan sampai ya, yang lagi sangat luar biasa sekarang ini ya. Jadi kita usaha utamanya dari mana anak-anak? Dari lingkungan ya. Jadi harus kita jaga keseimbangan lingkungan. Paham bukan anak-anak ya? Jadi sepertinya itu sepele ya, tetapi itu menentukan kehidupan kita ya. Jadi keseimbangan lingkungan itu sangat penting sekali ya. Jadi makanya kembalilah anak-anak semua ke lingkungan ya, jaga lingkungannya dengan baik ya, walaupun kejar ilmu pengetahuannya ya. Kemudian kesuburan, jadi dampak dari pencemaran berikutnya adalah kesuburan tanah berkurang. Tadi Ibu katakan ya, dengan adanya pemupukan, dengan adanya pemakaian pestisida, itu akan di dalam ilmu tanahnya itu akan mempengaruhi sifat fisika tanah, sifat kimia tanah, kesuburan tanah, ya itu bakal berpengaruh ya. Sifat fisikanya apa anak-anak? Contohnya butiran-butiran tanahnya, namanya agregat tanahnya. Nah, agregasi tanah itu akan berubah menjadi padat. Kalau sudah padat, gimana efeknya anak-anak? Akar tanaman tidak bisa mencari makanan dengan baik. Akhirnya tanamannya tumbuh kerdil. Nah, itu sementara tanaman kan bakal kita butuhkan untuk kelangsungan hidup. Demikian juga kesuburannya. Jadi kesuburannya apa itu? Itu kimia tanahnya namanya ya. Jadi kesuburannya, kalau misalnya walaupun ada tersedia tetapi tidak didukung dengan sifat fisika yang baik, maka kesuburan tanahnya tuh tidak bisa kita ambil. Kemudian karena dia banyaknya yang mengganggu, maka dia terikat dengan logam-logam pengganggu atau mineral-mineral pengganggu ya. Jadi kesuburannya bisa menjadi berkurang ya. Kemudian keracunan dan penyakit ya. Nah, itu tadi bisa menimbulkan keracunan kalau lingkungannya itu tidak terjaga ya, kita bisa ya. Kemudian penyakit, itu salah satunya sekarang yang kita alami ya. Nah, jadi memang sangat erat sekali hubungannya antara lingkungan ya dengan kesehatan kita, dengan lanjutan kehidupan ya, dengan perilaku, dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak,
ya selama kita belajar di rumah ini, mari kita kembalikan ya setidaknya yang ada di rumah kita ya dikembalikan. Ada pepohonan yang untuk bisa oksigen bebasnya. Kemudian kita bersihkan rumahnya dari pencemaran ya, dari apa saja yang ini dibersihkan kembali ya. Jadi kita kembalikan pola hidup bersih ya, pola hidup penjagaan, kemudian kembali ke alam gitu anak-anak ya. Mudah-mudahan kita bisa terbebas dari virus yang kita hadapi sekarang. Kan sudah pola hidup bersihnya sudah mulai dari mencuci tangan. Kalau tangannya aja dicuci, rumahnya tidak dibersihkan, ya lingkungannya tidak dijaga, otomatis juga tidak optimal anak-anak ya. Nah, kemudian ada pemekatan hayati. Apa maksudnya pemekatan hayati? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya dulu jumlahnya banyak ya, kemudian berkurang ya, kemudian berubah menjadi bermutasi menjadi misalnya merpati nih, merpati yang dulu dia bermutasi menjadi merpati yang sekarang. Nah, nanti sifatnya belum tentu sama seperti itu ya. Demikian juga dengan virus ya. Nah, seperti itu ya. Itu pemekatan namanya ya. Kemudian terbentuknya lubang-lubang ozon ya, dan terjadilah efek rumah kaca. Nah, ozon ini perlu ya anak-anak ya, karena dia memfilter ya sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu kan tidak semuanya bisa yang baik bagi tubuh kita anak-anak ya. Jadi ada sinar-sinar tertentu yang sangat baik sekarang ya anak-anak ya. Nah, saat kita terserang wabah virus sekarang, kita kan disuruh berjemur anak-anak. Ya, disuruh berjemur ya, karena suhu panas itu, suhu yang matahari itu yang menyinari tubuh kita itu bisa berdasarkan dari kesehatannya itu ya, bisa membatasi untuk penyebaran si virus. Nah, tapi kan tidak semua sinar matahari itu bisa baik untuk tubuh kita. Nah, makanya itu perlunya ozon atau O3 itu. Jadi makanya kita juga berjemurnya tidak sehari suntuk ya, misalnya dari jam sekian sampai jam sekian, kan dari jam 8, 9, maksimalnya jam 10, nanti sore lagi kan. Nah, saat-saat itu ozonnya kan lagi sangat optimum untuk menyaring sinar matahari. Tapi kalau nggak disaring nanti efeknya lagi mutasi lagi terhadap kulit kita. Seperti itu anak-anak ya. Jadi semuanya itu ada manfaat kalau kita tahu celahnya, seperti itu ya. Jadi itu ya, jadi lubang ozonnya perlu dijaga. Jangan kita berjemur nanti yang lain lagi yang timbul ya, mutasi pada kulitnya, terjadi lagi kelainan pada kulit ya. Makanya ozonnya dipelihara gitu ya. Bagaimana Bu kok bisa memelihara ozon? Jangan dibuat hal-hal yang menimbulkan ozon kita itu menjadi berkurang. Itulah maksudnya ya. Apa tadi? Itu tadi dengan CFC itu mengurangi ozon. Jangan dibuat ya, jangan dibuang ya. Yang menghasilkan CFC itu jangan lakukan atau dikerjakan. Itu sudah menjaga ozon namanya kita ya. Ini menjaganya ini bukan hanya satu, dari pribadi kemudian menjadi populasi jadi komunitas menjadi ekosistem ya. Ekosistem apalagi menjadi kelompoknya biosfer. Sudah biosfer kan itu menjadi dunia ya. Jadi memang dari yang kecil dulu berubah menjadi yang besar ya. Nah, inilah pentingnya karakter bagi anak-anak sekalian ya. Jadi karakter ya, behavior itu yang paling penting ya. Sadar ya, tingkat sadarnya itu dengan lingkungan ya. Semoga dengan kita sadar lingkungan, semoga virus ini bisa hilang di muka bumi ini ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ya, ini apa usaha-usaha ya untuk mencegah pencemaran lingkungan itu ya. Anak-anak ini yang perlu sangat diperhatikan ya. Yang pertama ya, menjauhkan daerah industri itu dari pemukiman. Jadi kita tidak terlalu dekat dengan hasil limbah baik cair ataupun limbah udara ya. Jadi jauh, makanya tempat industri dipisah ya, tempat pemukiman dipisah ya. Jadi seperti itu. Kemudian
Mengatur pembuangan limbahnya ya. Jadi limbah industri itu diatur, kalau dapat dinetralisir dulu ya. Jadi baru dibuang limbahnya ya. Jadi diatur ya, dibuat penampungan, bak penampungan ya dan sebagainya ya. Kemudian pengawasan terhadap penggunaan pestisida itu Ibu katakan tadi anak-anak. Ya kan ada kalau kita sudah beli sayur ya hijau, sangat senang sekali kita hijau, tahu dimasak tentu sakit perut, mual ya. Nah kan itu ada ya, makanya pestisida itu harus diatur ya, tergantung bagaimana cara penggunaannya. Misalnya kalau mau semprot sayurnya, jangan saat mau panen disemprot, semprotlah dulu sebelumnya jauh, biarkan dulu ya, agar jangan residunya itu ada di dalam sayurannya ya. Jadi biar hijau disemprot dulu, kapan dimakan rasanya pahit, wah udah nanti perutnya jadi sakit dan seterusnya ya. Kemudian pemakaiannya ya dilihat-lihat, kemudian cara pemakaiannya juga jangan sampai kita terkena ya. Jadi boleh kita gunakan tetapi selalu dalam kondisi pengawasan yang rapi ya. Nah seperti itu. Kemudian memperluas gerakan penghijauan. Nah, anak-anak seperti yang Ibu katakan tadi ya. Nah, di rumahnya tuh setidaknya Mbok ya ada peneduh ya, ada tumbuh-tumbuhannya yang terutama untuk bisa kita hirup saja oksigen yang dia lepaskan ya. Jadi kalau setiap rumah ada, setiap rumah satu lagi ada, setidaknya kan oksigen kalau kita ada di rumah itu bisa kita ambil dari yang ada di sekitar kita ya. Kemudian memperluas gerakan penghijauan, kalau sudah ada di rumah kemudian disebarkan, melakukan penanaman di mana-mana. Penanaman itu enggak susah anak-anak ya. Ya Ibu beritahu, nggak susah, apalagi kita musim hujan, ada tanah kosong, kita lagi berjalan-jalan, punya biji-bijian yang kita simpan selama panen, lemparkan saja, sudah tumbuh dengan sendirinya, ya itu sudah penghijauan kita. Ya, boleh dilakukan secara bersama-sama, boleh. Kalau sekarang kan kita tidak boleh bersama-sama ya. Jadi sendiri-sendiri boleh melakukan penghijauan ya, tidak ada halangan ya. Jadi kalau beramai-ramai kita yang tidak boleh ya, karena kita semuanya berada di rumah. Bisa nggak Bu melakukan penghijauan? Bisa, di rumahnya dilakukan penghijauan. Nanti kalau sudah kita terbebas dari wabah ini, baru kita memperluas gerakan penghijauannya di mana-mana ya. Jadi agar apa? Walaupun yang menanam saat ini kita, nanti kan yang mengambil manfaatnya anak cucu kita ya. Jangan berpikir wah kapan kapan hasilnya, kapan ininya, kita aja udah bisa. Jangan berpikir seperti itu ya. Menanam itu untuk kapan saja dan waktunya kapan saja, jumlahnya berapa banyak silakan saja ya. Itu kita artinya sudah menyumbangkan ke bumi ya, sesuai dengan ini gerakan dari Bapak Gubernur kita menanam ya. Nah itu tujuannya untuk apa? Agar kita Bangka Belitung ini menghijau kembali ya, walaupun kita sudah ada perubahan, ada deforestasi ya, ada suksesi, nggak apa-apa, nggak masalah ya, tapi kita tanam kembali seperti itu anak-anak ya. Jadi itu penghijauan. Kemudian tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran, iya ini wajib ya. Kalau kita tahu setidaknya kita ingatkan. Menangkap ikan diracun, di potasium, itu kan tidak boleh ya. Boleh nggak Bu menangkap ikan? Boleh, mancing ya. Nah nangguk silakan, nggak apa-apa. Wah lama dapatnya Bu, ya dalam hidup itu kan harus ada proses ya. Jadi bukan langsung dipotas, terus dipotas ikannya sudah keracunan, terus ikannya keracunan kita makan pula. Nah coba ya gimana tuh anak-anak kira-kiranya? Artinya kita makan racun kan, racun yang kita buat sendiri kan. Nah itu kan namanya kita tidak cerdas ya. Boleh saja silakan, apa aja yang ada di bumi ini boleh digunakan, diambil manfaatnya, tetapi jangan dirusak ya, jangan dirusak ya. Jadi tidak boleh dicemarkan dulu, dikasih potasium baru kita ambil ya. Kemudian apalagi misalnya kita mengambil ikan kemudian beri dinamit gitu dan seterusnya, itu kan tidak boleh ya. Atau nembak burung, diterabas semuanya ya, dihabisin semua burung-burungnya. Nah kita kan bisa mengambil atau menangkap dengan tebang, kalau menebang tebang pilih ya, kalau menangkap tangkap pilih, kan boleh ya. Jadi tidak dilarang ya, cuman jangan sampai terjadi
pengerusakan atau pencemaran gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian apalagi misalnya ya tiga pelaku pencemaran, misalnya pencemaran suara, itu knalpot motor dibuka ya, kemudian bunyinya luar biasa kerasnya, pencemaran nggak itu anak-anak? Iya, tadi kan kita sudah lihat itu pencemaran suara, itu juga namanya pencemaran ya. Nah, itu yang harus kita ingatkan ya, bahkan harus ditindak tegas ya. Kemudian memberikan kesadaran terhadap masyarakat. Nah, inilah beban kita semua anak-anak ya. Jadi kita bisa memberikan kesadaran tuh kita harus sadar dulu ya. Jadi anak-anak semua, anak-anak ibu semua pintar-pintar ya, cerdas-cerdas ya. Jadi sadar dulu kita dengan lingkungan itu ya. Sadar dulu bahwa sangat penting sekali lingkungan itu untuk kehidupan kita. Nah, baru setelah itu baru kita bisa bagikan ke masyarakat, kita sosialisasikan, kita lihatkan perbuatan kita ke masyarakat. Ini loh yang termasuk kita menjaga etika lingkungan, karena gerakan jaga bumi ya, jaga lingkungan itu sangat diutamakan sekali ya. Demi apa itu anak-anak? Demi kesehatan kita ya, demi kelangsungan hidup kita ya. Jadi boleh apa saja kita lakukan, tetapi tetap selalu menjaga etika lingkungan ya anak-anak ya. Boleh kalau nanti sudah kita nih sekarang ya jaga lingkungannya dulu secara mandiri ya di rumah, karena kita di rumah aja nih ya. Nanti kalau sudah mudah-mudahan virusnya hilang di muka bumi ini, kemudian kita sudah bisa lagi memberikan kesadaran terhadap masyarakat sekitar kita ya. Kita lakukan dengan perbuatan kita ya, kita beri contoh, kita lakukan. Nah, baru kita sosialisasikan tentang kesadaran menjaga lingkungan atau jaga bumi ya anak-anak ya. Nah, seperti itu tadi ya. Nah, semuanya itu harus kita jaga ya. Jadi kembalikan, jangan sampai limbah yang ada di muka bumi ini merusak kehidupan kita semua ya. Demikian anak-anak ya. Pasti banyak nih punya pertanyaan ya, pertanyaan. Wah Bu, kita mau bertanya nih, boleh bertanya ya, dikumpulkan pertanyaannya dari awal tadi ya. Jadi gimana Bu limbahnya, gimana prosesnya dan seterusnya ya. Jadi limbah itu harus kita netralisir. Muaranya apa tadi anak-anak? Muaranya adalah untuk bisa lingkungannya terjaga ya. Ada gerakan jaga bumi ya anak-anak semua ya. Semoga limbahnya bisa terjaga dan bisa terkelola dengan baik.